Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya pada kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Inilah Masjid Negara IKN yang akan menjadi masjid terbesar di dunia. Inilah keindahan Masjid IKN yang sangat memukau. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Masjid Negara IKN adalah simbol kebanggaan baru bagi Indonesia, menggambarkan bagaimana arsitektur Islam masa kini dapat memadukan modernitas dan nilai-nilai kebangsaan. Terletak di tengah ibu kota Nusantara yang baru, Kalimantan Timur, masjid ini tidak hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga dirancang untuk menjadi ikon yang menggantikan peran Masjid Istiqlal sebagai pusat spiritual negara. Mengusung desain yang sangat khas dan berfokus pada prinsip keberlanjutan, Masjid Negara IKN diharapkan bisa menjadi contoh bagi pembangunan masjid-masjid lain di dunia. Namun di balik ambisinya yang besar tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mari kita telusuri fakta-fakta menarik tentang Masjid Negara IKN ini. Masjid Negara IKN dibangun sebagai bagian dari ambisi besar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebuah visi yang pertama kali dimulai oleh Presiden Joko Widodo dan kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan Masjid Istiqlal, desain arsitektur yang luar biasa, serta konsep yang ramah lingkungan, masjid ini diharapkan dapat kembali menjadi simbol kebanggaan, sekaligus landmark spiritual dan arsitektural Indonesia. Berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, Masjid Negara IKN akan berdiri megah dengan luas bangunan mencapai 61.596 meter persegi. Dikelilingi kolam retensi seluas 123.502 meter persegi, masjid ini mampu menampung hingga 61.317 jamaah. Keindahan desainnya bukan hanya soal estetika, tetapi juga mencakup fungsi komersial dan ruang penunjang yang menjadikannya bagian integral dari kompleks tersebut. Awalnya, Masjid Negara IKN direncanakan untuk menampung 5.800 jamaah. Namun, seiring dengan berkembangnya skala pembangunan IKN, kapasitasnya kemudian direvisi menjadi 29.000 dan akhirnya meningkat lagi untuk menampung hingga 60.000 jamaah. Dengan kapasitas sebesar ini, masjid ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia, bahkan lebih besar dari Masjid Istiqlal di Jakarta. Peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim yang akan menetap dan bekerja di IKN, serta mendukung penyelenggaraan acara keagamaan berskala nasional dan internasional. Proyek pembangunan masjid ini melibatkan banyak pihak profesional yang melalui seleksi desain yang ketat. Akhirnya memilih desain karya seniman patung ternama Inyoman Nuarta. Dikenal dengan karyanya patung Garuda Wisnu Kencana, Inyoman Nuarta bekerja sama dengan firma arsitektur Alien Design Consultant yang dipimpin oleh Prasetyo Konro Gumilar. Desain yang mereka ajukan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menggabungkan elemen budaya lokal dan inovasi arsitektur modern. Masjid Negara IKN didesain dengan 3 elemen utama yang menggambarkan filosofi dan budaya Islam Indonesia. Kubah utama masjid ini memiliki bentuk yang sangat khas, menyerupai putaran sorban, simbol identitas Muslim di Nusantara. Selain makna simbolis yang mendalam, desain ini juga dirancang dengan mempertimbangkan aspek fungsional. Bentuk aerodinamisnya memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik, menciptakan ventilasi alami di dalam masjid, sehingga memberikan kenyamanan ekstra bagi para jamaah. Di samping kubah, masjid ini juga dilengkapi dengan plaza terbuka yang berfungsi sebagai ruang transisi antara area ibadah dan lingkungan sekitarnya. Plaza ini lebih dari sekadar pelengkap arsitektur. Ia juga menjadi tempat untuk berkumpul dan berinteraksi, mencerminkan nilai keterbukaan dalam ajaran Islam. Dengan ruang yang luas dan tanpa sekat, plaza ini mengundang kebersamaan dan mempererat hubungan sosial antar umat. Tidak kalah penting, menara minaret yang menjulang setinggi 99 meter menjadi elemen khas yang mencerminkan Asmaul Husna, 99 nama Allah dalam ajaran Islam. Menara ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai landmark yang mencolok dalam lanskap IKN, menandakan kehadiran masjid sebagai pusat spiritual yang ikonik.
Dengan ketiga elemen ini, Masjid Negara IKN tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol keislaman yang menyatu dengan konsep modernitas dan keberlanjutan. Masjid Negara IKN dibangun dengan prinsip green building yang menekankan keberlanjutan, mulai dari material, ventilasi, hingga akustik ruang. Material yang digunakan dipilih dengan hati-hati, mengutamakan bahan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak ekologis dan limbah konstruksi. Pemilihan material ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi selaras dengan visi IKN sebagai kota hijau yang berkelanjutan. Sistem ventilasi Masjid Negara IKN dirancang secara alami untuk memastikan sirkulasi udara yang optimal. Angin dapat masuk dari berbagai arah melalui pintu-pintu besar, sementara udara panas keluar melalui puncak kubah. Dengan sistem ini, masjid tidak bergantung pada pendingin udara buatan, menciptakan suasana ibadah yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. Dalam hal akustik, desain ruang masjid memperhatikan kejernihan suara, sehingga suara imam dan muazin dapat terdengar jelas tanpa perlu pengeras suara dengan volume yang tinggi. Perusahaan Inscript yang terlibat dalam proyek ini menggunakan perangkat lunak Is untuk mensimulasikan kondisi akustik dalam masjid dan memberikan rekomendasi tentang elemen-elemen yang bisa mempengaruhi kualitas suara. Hasilnya, kejernihan suara di ruang sholat utama dan ruang-ruang lainnya sudah memenuhi standar optimal, mengurangi polusi udara, dan memperkaya pengalaman spiritual bagi para jamaah. Proyek pembangunan masjid ini menelan biaya sekitar 940 miliar rupiah dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2024. Dengan target penyelesaian dalam waktu 400 hari kalender, masjid ini diperkirakan akan selesai pada akhir 2024 dan siap digunakan untuk sholat Idul Fitri 2025 mendatang. Masjid Negara IKN tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menawarkan berbagai fasilitas tambahan yang menunjang kenyamanan jamaah. Masjid ini memiliki tempat wudhu yang luas dan nyaman, serta ruang rapat, hall pertemuan, dan ruang tunggu VIP yang memungkinkan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial berlangsung dengan lebih tertata. Dengan luas total mencapai 56.220,3 meter persegi, bangunan masjid terdiri dari 3 lantai, lower ground, 1 ground floor, dan 2 mezzanine, memastikan ruang yang cukup bagi umat Islam untuk beribadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu, kompleks masjid juga memiliki bangunan komersial modern seluas 2.134 meter persegi yang berfungsi sebagai pusat usaha dan jasa. Masalah akses menjadi perhatian utama dalam perancangan masjid ini. Dengan dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, landscape, dan utilitas kawasan, masjid ini mudah dijangkau oleh jamaah dari berbagai arah. Desainnya juga ramah bagi penyandang disabilitas, memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses dan beribadah dengan nyaman tanpa hambatan. Sayangnya hingga saat ini pembangunan Masjid Negara IKN masih mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Pada Maret 2025, progres konstruksi fisik baru mencapai 53,1%, yang berarti masjid ini tidak akan dapat digunakan untuk sholat Idul Fitri 2025 seperti yang direncanakan sebelumnya. Saat ini, fokus pekerjaan masih terpusat pada penyelesaian struktur atap dan minaret, 2 elemen krusial dalam desain arsitektur masjid. Meski awalnya target penyelesaian ditetapkan pada Juni 2025, keterlambatan ini menjadi tantangan besar bagi PT Adikarya Tbk dan PT Hutama Karya KSO selaku kontraktor pelaksana. Pemerintah berharap percepatan bisa segera dilakukan agar masjid ini dapat segera berfungsi sebagai pusat ibadah dan simbol kebangkitan peradaban Islam di Ibu Kota Baru. Masjid Negara Ibu Kota Nusantara direncanakan bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kemajuan arsitektur Islam modern, pusat kegiatan keagamaan, dan destinasi wisata religi yang mencerminkan nilai toleransi dan keberagaman. Dengan desain futuristik yang tetap mempertahankan identitas budaya Nusantara, masjid ini diharapkan menjadi kebanggaan nasional, sekaligus memberikan inspirasi bagi masjid-masjid lainnya di seluruh dunia. Dalam perencanaannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Masjid Negara IKN tidak hanya bertujuan untuk kemajuan fisik, tetapi juga untuk memperkuat spiritualitas bangsa. Lebih dari itu, kawasan IKN akan menjadi representasi nyata dari kerukunan antar umat beragama dengan pembangunan berbagai rumah ibadah lain seperti gereja, vihara, pura, dan kelenteng yang semuanya mengusung konsep green dan smart design.
Menurut Menteri Agama Yakut Holil Komas, desain lingkaran pada masjid ini melambangkan kerukunan dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Secara filosofis, masjid ini juga menjadi simbol penguatan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Dengan daya tampung mencapai 61.317 jamaah, Masjid Negara IKN akan menjadi pusat ibadah utama di kawasan IKN, serta menjadi destinasi wisata religi unggulan di Kalimantan Timur. Nah, jadi ya ini dia Masjid Negara IKN ya. Desainnya memang cukup estetik, ada dia punya nilai-nilai dan juga filosofinya, dan juga masih tergabung gitu kan ciri-ciri khasnya Nusantara. Nanti kalau sudah jadi sepenuhnya memang akan jadi yang tercantik, terestetik gitu kan. Bahkan juga ini salah satu yang terbesar di dunia gitu ya, menampung sampai 61.000 lebih gitu kan jamaah, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.